konfigurasi elektron. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu adalah bilangan yang menyatakan kedudukan dari suatu elektron atau posisi suatu elektron dalam atom yang memiliki nilai yang menjelaskan kuantitas kekal dalam sistem dinamis. Nah, bilangan kuantum ini menggambarkan sifat atom dalam orbital. Nah, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis bilangan kuantum terlebih dahulu sebagai dasar kita untuk mengerti, memahami bagaimana menyusun konfigurasi elektron. Nah, bilangan kuantum terdiri dari 4. Ada yang bilangan kuantum utama yang dilambangkan N. Bilangan kuantum utama itu menunjukkan kulit dan tingkat energinya. Jadi di penulisan konfigurasi elektron itu ada berdasarkan KLMN dan seterusnya, kemudian ditulis sesuai urutan acak. Tapi di sini untuk bilangan kuantum didasarkan nanti konfigurasi elektronnya berdasarkan pada subkulit. Kemudian ada yang namanya bilangan kuantum ajemut. Ini menyatakan Kuantum ajemut itu bilangan untuk sudut menyatakan bentuk orbital. Nah, kalau misalnya N-nya sama dengan 1 atau dia pada orbital S, jadi itu L-nya atau bilangan kuantumnya ajemutnya dan seterusnya. Nah, ini kita bisa lihat kulit K elemen atau kulit pertama, kedua, dan ketiga, dan nilai yang diizinkan untuk M seperti ini. Kemudian untuk kulit kedua itu ada subkulit 1S, ada 1S untuk kulit yang pertama, kemudian subkulit yang kedua yaitu 2S 2P, berarti ada 0 untuk S, P untuk 1. Nah, ini didasar seperti itu. Jadi perlu diingat kembali tipsnya untuk menentukan bilangan kuantum. Nah, ini sebagai dasar nanti kita menuliskan konfigurasi elektron. Nah, untuk bilangan kuantum berikutnya adalah kuantum magnetik. Itu dilambangkan dengan M, bilangan kuantum yang menyatakan orientasi orbital dalam tiga dimensi. Kemudian dalam kuantum ini ada bilangan kuantum nilainya itu dilambangkan dengan M. Kalau S dia 0, kalau dia P itu mulai dari negatif 1 sampai positif 1 seperti ini. Kemudian untuk D dari negatif 2 sampai positif 2, artinya ada 5 jenis orbital. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau P ada 2 orbital, kalau S ada 1 orbital. Kemudian untuk M itu mulai dari negatif 3 sampai negatif positif 3. Jadi seperti itu. Jadi ada 7 orbital atau 7 kotak untuk nanti digunakan penulisan konfigurasi elektron dengan aturan tertentu atau pengisian elektron pada tiap tingkat energi. Yang terakhir adalah dalam quantum spin. Nah, kalau spin itu mengerjakan perputarannya. Kemudian dalam prinsip larangan Pauli, dalam satu atom tidak boleh ada 2 elektron yang punya kompak dengan kuantum yang sama. Misalnya Lm, N, dan S-nya tidak boleh yang sama. Jadi adalah satu yang paling berbeda. Nah, kalau dalam bilangan quantum spin itu ada positif setengah dan negatif setengah. Kalau positif setengah itu nanti pengisian elektron itu dia searah jarum jam itu panahnya ke atas. Kalau yang tidak searah jarum dia ke bawah. Nah, yang berikutnya kita perhatikan bentuk orbital dan orientasi orbitalnya. Nah, kalau untuk orbital S bentuknya seperti ini. Kemudian orbital P dia ada 3 jenis seperti tadi bentuk subkulitnya di orbitalnya itu. Jadi ada yang searah sumbu X, ada yang searah sumbu Y, ada yang searah sumbu Z. Yang tergantung ini ya. Kemudian orbital D ada 5 jenis orientasi, ada yang X, Y, X kuadrat dan semacamnya. Ya. Ada X kuadrat, Y kuadrat dan seterusnya. Nah, kita lihat kalau secara lengkap seperti ini orientasinya. Jadi kalau S dia cuma 1 bentuk orbital atau ditandai dengan 1 kotak, kalau P dia ada 3. Jadi setiap maksimum elektron pada tiap orbital ini ya itu ada 2 ya, yang fungsi penuh dan setengah penuh. Kalau dia ada 5 orientasi, kemudian kalau F ada 7 orbital. Jadi maksudnya seperti 7 kotak. Nah, untuk menuliskan berikutnya adalah konfigurasi elektron. Jadi kalau kita menuliskan konfigurasi elektron ada aturan yang harus kita ikuti, yaitu menurut prinsip Akbau atau aturan Akbau. Pengisian elektron itu dimulai dari tingkat energi yang lebih rendah kemudian ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, tulisnya seperti ini: 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5S. Begitu seterusnya. Jadi dari mulai dari ini ke sini lagi kita ikuti urutan panahnya saja. Nah, jadi pengisian elektron atau penulisan konfigurasi elektron itu berdasarkan jumlah dari elektron atom. Nah, yang namanya yang kita pelajari sebelumnya waktu kita mempelajari nomor atom ya, seperti itu. Nah, jadi nomor atom itu kan menyatakan jumlah elektron. Jadi konfigurasi elektron itu didasarkan pada jumlah atom seperti ini contohnya 5B ya. 5 itu nomor atomnya. Jadi 1S2, 2 itu adalah jumlah elektron yang maksimal kalau diisi pada S, kemudian 2S, 2P. Nah, 2P itu berapa? 1. Jadi maksimalnya adalah isi penuh semuanya, kemudian sisanya di terakhir atau di orbital. Nah, pada pengisian orbital dengan tingkat energi yang sama, itu orbital yang langsung memulai orbital secara sendiri dengan sebuah paralel, namun kemudian berpasangan. Nah, kalau kita lihat ini seperti tadi tingkat energinya untuk tiap ini maksimal elektronnya ini kan 2S itu 2, kalau P itu 6. Nah, itu didasarkan tadi pada ini bentuk ininya ya. Nah, bentuk dari orbitalnya ya. Jadi dalam setiap elektronnya
urutannya itu maksimal S itu 2, kalau P itu 6, kalau D itu 10 karena ada 5 kotak, ada 5 orbital. Kalau F itu 14 karena tadi waktunya ada nilainya 7. Nah seperti ini ya. Jadi isi saja maksimalnya. Seperti ini kalau kita menekan, anggap saja kita menulisnya sampai 1. Nah ibu akan coba contohkan bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektron. Kita menggunakan urutan yang tadi ya. Nah, contoh kita ikuti aturan ini. Jadi saat kita menuliskan konfigurasi elektron, kita ikuti aturan dalam penulisan konfigurasi elektronnya. Nah, kita kasih contoh seperti ini. Tadi kan sudah ya, misalkan ini urutannya. Jadi urutan yang sebelumnya seperti ini. Jadi di S itu dia maksimal 2. Nah, saya buat dulu 3 Li misalkan. Kita ikuti aturannya, ini dulu 1S, itu S maksimal 2, kemudian habis 1S itu 2S. Sisanya berapa dari 3? 2 berarti 1, seperti itu. Kemudian 4, misalkan 4 itu adalah misalnya ini B. Ikuti aja aturannya ini, atau ini kan sudah dikasih urutan seperti itu. Kita ikuti aja sesuai tingkatnya. Ini dulu 1S, L-nya 2, setelah itu habis 1S ya 2S. Nah, seperti itu. Kemudian yang tadi adalah 5. Saya kasih contoh misalkan X ya, berarti 1S dulu ikuti ini aturannya. Habis itu 2S 2, habis 2S ya kesini lagi. Nah kalau gini urutannya 1, 2, 3 itu 2P, sisanya 1. Nah itu gitu, kita perhatikan ini. Kemudian ibu kasih contoh misalnya 6C, ini karbon. Makanya kemarin ibu minta kalian mencari yang kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari agar tahu ini apa sih lambang unsur yang ini C ini untuk karbon. Sama juga itu kita tulis juga dulu 1S dulu, dia berdasarkan elektronnya 2, maksimal habis 1S ya 2S. Nah contoh juga 2, habis 2S ya 2P. Sisanya berapa? Ini kan ada 6, itu udah terisi adalah 4, maka sisanya 2. Misalkan lagi 7N, kita tulis lagi 1S 2 sama ya 2S 2P, sisanya berapa? Ini kan sudah 4 terisi, dari 7 berarti 3 dan seterusnya ya. Jadi penulisan konfigurasi elektronnya berdasarkan ini urutan. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7 seterusnya berdasarkan tingkat energinya. Ini kita ikuti panah-panahnya saja. Ini tinggal kita tuliskan yang di atas itu, yang di bagian atas, jangan sekali-kali kita menuliskan dari di bawah. Kebetulan ibu belum mengeditnya, jadi kita elektronnya. Nah ini 3 ya, jadi 2 tambah 1 ya 3. Nah, gitu. Kemudian kita ingat kembali untuk S itu elektron maksimumnya ya, S itu 2, P 6. Kalau lebih dari itu boleh nggak? Nggak boleh, harus ikuti aturannya 10. Oke. Kalau kurang dari itu boleh, kalau lebih tidak boleh. Nah, ibu kasih contoh lagi deh untuk menuliskan konfigurasi elektron. Misalkan adalah 11 Na. Na itu adalah natrium. Kita ikuti aturan yang tadi. 1S dulu, 1S, 2 ya, kita maksud. Habis itu adalah ini 2S, 2 juga. Habis 2S apa? 2P. 2P ya, ikuti aja itu. Nah, P itu maksimum 6, masih bisa ya. Ini udah 4, ini kan 11. Jadi tulis aja 6. Ini sudah 10. Habis 2P itu 3S. Nah, 3S sisanya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 10. Ini dari 11 berarti di sini S-nya 1. Nah, yang namanya elektron paling keluar, yang paling ini pada kulit terakhir. Itu yang dinamakan nanti sebagai elektron valensi. Nah, gimana yang lainnya? Gimana kalau misalkan seperti ini atau yang kurang dari? Nah, pengisian elektron itu dia kurang boleh, kalau lebih dari ketentuan tidak boleh. Tuh, seperti itu. Kemudian kalau kita misalkan yang lain ya, misalkan dibuat 13 AL. Nah, ini kita isi sebagai aturannya 1S2 dulu, 2S2. Ikuti aturan dari pengeluaran panahnya. P tetap maksimum. Nah, sekarang sudah 10 tuh. 3S-nya maksimumnya 2. Isi aja dulu maksimumnya. Nah, 1S, 2S, 2P ini sudah yang di atas 10, di sini 12. Habis 3S kan 3P, sisanya kan 1. Nah kalau ini nanti sebagai elektron valensi, karena ada 2 berarti ditambahkan S tambah P. Jumlahnya adalah 2 tambah 1. 3, elektron valensinya 3. Kalau penulisan elektron valensi seperti itu. Nah, jadi perlu diingat kembali, anak-anak hanya perlu memperhatikan urutannya dalam menuliskan konfigurasi elektron. Anak-anak hanya perlu memperhatikan urutan dalam penulisannya.
Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah ini urutan pengisiannya dan kapasitasnya. Kalau kita sampai D, saya lihat dulu sini saya 23. Saya ini misalkan X saja. 1S2, 2S2, terus 2P6. Kita ikut aturannya. Kemudian 3S2, 3P6. Kita hitung dulu. Ini kan udah 10 nih, 2 tambah 2 tambah 6, 10 tambah 2 lagi, 12 tambah 6 adalah ya, 18. Nah, habis 3P apa keluarnya? S. Jadi kita tulis aja 4S nya 2, berarti udah 20. Habis 4S itu, nah kesini lagi 3D. Kita lihat alurnya ini. Nah, alur panahnya kesini, 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 kesini. Alurnya itu. Nah, ikutin aja. Habis itu 3D ya, 3D. Sisanya aja. Ini kan udah 20 ya. Nih, nah 2 tambah 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, berarti sini 3. Nah, gitu aja caranya. Nanti bisa dikerjakan soalnya untuk latihan. Oke, kemudian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih.